Perombakan diisyaratkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pasca pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo malam tadi di Istana Negara. JK yang dikonfirmasi oleh wartawan membenarkan adanya rencana perombakan kabinet, namun JK tidak menegaskan pos mana saja yang akan diganti. Isu perombakan kabinet ini telah berhembus jauh sebelum bulan puasa lalu. Sejumlah pengamat menyatakan pos menteri yang bakal banyak diganti adalah Menteri Bidang Ekonomi. Bagaimana kondisinya di Istana Negara? Pagi ini kita akan bergabung dengan Rosalin Asmarantika langsung dari lokasi dari Istana Negara Jakarta. Rosalin, terkait dengan perombakan kabinet, pos menteri mana saja yang akan diganti dan bagaimana situasi di Istana saat ini? Ya, Sumi, jika kita melihat ke yang lalu-lalu ini, Sumi, pos yang banyak dikritisi tentu saja adalah pos bidang perekonomian atau tim ekonomi dari kabinet kerja ini yang banyak dikritik maupun itu oleh relawan Jokowi, juga dari DPR maupun juga dari para pelaku pasar. Ketika beberapa hari yang lalu ini, Sumi, tepatnya tanggal 5 Agustus lalu ini sejumlah relawan Joko Widodo sempat bertemu dengan Watimpres mengkritisi perihal tim ekonomi yang dinilai kinerjanya ini tidak sesuai dengan nawacita. Kemudian juga ada beberapa menteri koordinator serta pejabat setingkat menteri yang ini diinformasikan ataupun juga dikeluhkan bahwa kinerjanya ini tidak cukup mumpuni atau tidak memadai dan layak untuk di-reshuffle. Sementara ini situasi terkini di Istana Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan ini, baik di Istana Negara maupun di Istana Merdeka, sudah bersiap-siap untuk pelantikan Gubernur Banten Rano Karno yang rencananya atau dijadwalkan ini pada pukul 13 siang nanti. Namun kami juga sempat mendengar selentingan begitu bahwa media ini nanti akan dipersilakan untuk masuk ke dalam selain untuk meliput pelantikan Gubernur Banten, juga nanti isunya ini akan ada reshuffle sekaligus ini pelantikan menteri-menteri baru yang menduduki jabatan baru. Namun belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut apakah pelantikan ini akan dilaksanakan pukul 14 seperti isu yang santer beredar atau mungkin sebelum pelantikan dari Gubernur Banten, ya ini sebelum pukul 13 siang nanti. Sumi. Ya, Rosalin, tadi malam Jokowi dan juga JK bertemu empat mata. Mungkin Anda mendapatkan informasi apa yang dibahas mereka? Iya, Sumi, sebenarnya ini pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kala ini adalah membahas mengenai pidato Presiden tanggal 14 Agustus nanti yang berisi juga laporan keuangan negara. Selain itu juga ini informasi yang kami dapatkan pada pertemuan hari Selasa sejak sore hingga malam lalu di Istana Merdeka. Ini Presiden dan Wakil Presiden juga membahas mengenai kelangkaan daging sapi yang terjadi dan juga ini ada agenda yang dilakukan atau diselipkan oleh Presiden dan Wakil Presidennya, ini memanggil beberapa menteri dari kabinet kerja ke istana, dan diantaranya ini ada 5 menteri yang dipanggil oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ya, ini ada Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, kemudian juga ada Menko Polhukam Tejo Edy, kemudian Menteri Kemaritiman Indro Yono Susilo, Andrinov Caniago juga dipanggil, Kepala Bappenas, dan juga ada Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto yang nampak juga hadir di pertemuan empat mata yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Informasinya ini yang kami dengar adalah bahwa para menteri yang dipanggil semalam ini adalah menteri yang diduga kuat akan terkena reshuffle, dan reshuffle ini bisa berupa pencopotan jabatan atau juga pergeseran jabatan dari menteri yang satu ke kementerian lainnya. Dan informasi yang kami dapatkan ini akan ada 6 jabatan baik menteri maupun juga pejabat tinggi setingkat menteri yang akan di-reshuffle. Namun demikian ini kami belum bisa memverifikasi ataupun juga mengkonfirmasi lebih lanjut kepada pihak istana mengenai siapa-siapa saja 6 menteri ini. Selain yang seperti yang saya sebutkan tadi, 5 diantaranya ini adalah diduga kuat yang dipanggil Presiden pada pertemuan malam kemarin. Sumi.
Baik, Rosalin Asmarantika, kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih untuk informasinya. NU pelan-pelan kehilangan ruh jihadnya. Pragmatisme mulai menampakkan dirinya. Ini yang harus kita lawan. Maka kalau saya punya agenda politik nanti saya salah. Karena saya tidak punya pengalaman atau naluri atau kepentingan politik praktis maksudnya. Pemirsa, Nahdlatul Ulama baru saja memilih dua pimpinannya, yakni Rois Amsyuriah dan juga Ketua Dewan Tanfis PBNU dalam muktamar yang panas di Jombang, Jawa Timur. Panasnya muktamar ini ditengarai karena beroperasinya kekuatan politik untuk berebut pengaruh di ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Dan selama 30 menit ke depan, Metro Highlight akan mengulasnya bersama saya, Zakia Arfan. Ya, pemirsa, Nahdlatul Ulama dibayang-bayangi perpecahan pasca muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Sakwa sangka, kepentingan politik, dan inkonsistensi dalam pelaksanaan konstitusi organisasi ini membuat ormas Islam terbesar ini menanggung risiko konflik. Mampukah NU melakukan konsolidasi internal untuk mengembalikan soliditasnya? Simak ulasannya berikut ini. Hujan interupsi langsung mewarnai sidang pleno muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di alun-alun Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kami Pak tertinggi dari Bapak dengan ulama telah mohon tobat. Suasananya kemudian menjadi panas. Sejenak kemudian kericuhan terjadi di arena muktamar. Pimpinan sidang Kiai Haji Slamet Effendi akhirnya menghentikan jalannya sidang. Itulah drama di sidang pleno Minggu 2 Agustus lalu. Para muktamirin nyaris baku hantam di arena muktamar. Pemicunya adalah pemaksaan penggunaan sistem Ahlul Hali wal Aqdi atau AHWA untuk pemilihan Rois Am Syuriah PBNU periode 2015-2020. Sejumlah pengurus wilayah dan cabang NU menolak menggunakan sistem AHWA karena tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau AD/ART. Insiden nyaris baku hantam itu membuat sejumlah kiai sepuh prihatin. Keesokan harinya, Rois Am Kiai Haji Mustafa Bisri sampai menangis di sidang pleno untuk menenangkan para muktamirin. Tolong maafkan saya, dan sekali lagi, ini perlu sekali yang saya sampaikan. Sebagai penanggung jawab muktamar, saya mohon maaf kepada semua muktamirin, terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua, yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Saya dengan kerendahan hati mohon maaf, mohon keikhlasan Anda sekalian. Maafkanlah mereka, maafkanlah saya sebagai kesalahan itu kesalahan saya. Kesalahan saya sebagai penanggung jawab. Maka saya yang meminta maaf kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda merelakan hati untuk memaafkan saya. Anda bersudi memaafkan saya. Maafkanlah, lupakanlah itu, ingatlah bahwa Nahdlatul Ulama lebih besar dari persoalan-persoalan tetek bengek itu.
Selama 5 hari pelaksanaan muktamar, tak henti-hentinya drama terjadi di arena musyawarah tertinggi warga NU ini. Selain kericuhan dalam sidang pleno, juga muncul isu soal politik uang dalam pelaksanaan muktamar. Bahkan, ada peserta yang terang-terangan menyebut harga dukungan tiap pengurus cabang NU mencapai 15 hingga 25 juta rupiah. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gusolah mengaku prihatin. Cucu pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menyebut pragmatisme sudah merasuki kalangan Nahdliyin. Saya mengharapkan, menghimbau kepada pihak yang menyuruh, yang mengiming-imingi, stoplah ini. Anda menghancurkan NU. Ada politik uang gitu maksudnya? Ya kira-kira seperti itu. Tapi yang paling penting menurut saya ya, NU pelan-pelan kehilangan ruh jihadnya. Pragmatisme mulai menampakkan dirinya. Ini yang harus kita lawan. Jangan pragmatis. Kalau pragmatis masuk partai. Yang lebih miris, di tengah muktamar, ratusan peserta muktamar yang tergabung dalam forum lintas wilayah dan cabang NU menggelar rapat di Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Forum ini sempat disebut sebagai muktamar tandingan. Sepakat menolak muktamar ke-33 NU beserta produk yang dihasilkannya. Forum ini juga akan menggugat PBNU hasil muktamar Jombang ke pengadilan serta meminta muktamar diulang paling lambat 3 bulan ke depan. Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang resmi ditutup pada Kamis dini hari lalu. Kandidat incumbent Kiai Haji Said Akil Siraj terpilih kembali sebagai Ketua Umum Tanfisyah PBNU. Pada putaran pertama dari 417 suara yang masuk, Said Akil mendapatkan 287, disusul Kiai Haji Asad Ali 107 suara, Kiai Haji Solahuddin Wahid 10 suara. Lalu Kiai Haji Hilmi Muhammadiyah mendapat 3 suara, Kiai Haji Mustafa Bisri 1 suara, Kiai Haji Muhammad Adnan 1 suara, dan Kiai Haji Idrus Romli 1 suara, sedang 2 suara lainnya abstain. Berdasarkan ketentuan, 2 kandidat yang mendapat minimal 99 suara berhak maju ke pemilihan putaran selanjutnya. Dengan demikian, yang berhak adalah Kiai Haji Said Akil Siraj dan Kiai Haji Asad Ali. Namun Asad Ali akhirnya memilih mundur, sehingga Said Akil Siraj terpilih sebagai Ketua Umum Tanfisyah PBNU periode 2015-2020. Sedangkan Rois Am Syuriah akhirnya dijabat Kiai Haji Ma'ruf Amin setelah Rois Syam terpilih Kiai Haji Mustafa Bisri menyampaikan surat ketidaksediaan. Muktamar Jombang memang sudah menghasilkan duet kepemimpinan NU di tangan Said Akil dan Ma'ruf Amin. Namun, dinamika keras yang terjadi selama muktamar menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi duet tersebut. Apa yang terjadi di Jombang selama 5 hari itu sejatinya menggambarkan adanya transformasi di tubuh Nahdliyin. Ada dorongan untuk berpartisipasi secara lebih luas di antara mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam memilih pemimpinnya. Sebagai organisasi yang terus beranjak modern, NU rupanya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kewibawaan para ulama semata, tapi juga mulai menuntut penghormatan terhadap konstitusi organisasi. Jika ini tidak disadari elit NU, bukan tidak mungkin akan terjadi alienasi antara para ulama dan para elit NU dengan umat dan pengurus di level akar rumput. Pekerjaan rumah yang tak kalah penting adalah terus berupaya membentengi NU dari infiltrasi politik praktis. Sebagai organisasi yang pernah punya nama besar di politik, NU memang tidak bisa begitu saja lepas dari bayang-bayang politik. Ditambah dengan jumlah massa yang luar biasa besar, NU akan selalu digoda oleh kepentingan politik. Dan melepaskan diri dari kepentingan politik praktis bagi NU jelas membutuhkan ikhtiar yang tak kenal henti. Menggoda dan digoda politik adalah hal biasa bagi NU. Mengapa? Simak ulasannya setelah jeda pariwara berikut ini.
Operasi politik di Muktamar NU begitu terasa. Maklum, NU dengan jumlah anggota yang sangat besar tentu menjadi daya tarik politik yang besar juga. Selain itu,